Salah satu pesan, nasihat sekaligus ijazah amalan dari guru kita yang mulia, yaitu Aba Guru Sekumpul, di mana beliau semasa hidupnya di depan santri-santrinya, murid-muridnya, jamaah-jamaahnya senantiasa menyampaikan dua kunci sukses dalam menggapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan rezeki yang halal lagi berkah kepada kita semua, dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu pesan, nasihat sekaligus ijazah amalan dari guru kita yang mulia, yaitu Aba Guru Sekumpul, di mana beliau semasa hidupnya di depan santri-santrinya, murid-muridnya, jamaah-jamaahnya senantiasa menyampaikan dua kunci sukses dalam menggapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Ini khusus kepada teman-teman yang merasa di dalam hidupnya sering mengalami kegagalan, hidup merasa gagal. Sahabat beriman rahimakumullah, setiap orang pasti ingin menjadi sukses dan berhasil. Baik itu sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Tentu ini menjadi dambaan bagi semua orang. Sahabat beriman rahimakumullah, standar kesuksesan seseorang tentu berbeda-beda. Ada yang dilihat dari materinya, misalnya dia sukses karena punya rumah mewah, mobil mewah, dan bisnisnya melejit. Namun di sisi lain, ada yang memandang kesuksesan bukan dilihat dari harta dan jabatan, tetapi ada yang melihat kesuksesan itu dianggap berhasil ketika berhasil mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, rajin beribadah, hafizah, alim-alimah, menurut sebahagian orang tua. Dengan begitu sahabat beriman, standar kesuksesan seseorang tidak bisa disamaratakan. Namun demikian, semua orang tetap ingin menggapai kesuksesan menurut versinya masing-masing. Hanya saja perjalanan setiap orang untuk meraih kesuksesan itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang harus gagal berkali-kali
barulah di kemudian hari menjadi orang yang sukses. Sahabat beriman rahimakumullah. Nah, ulama besar asal Kalimantan, Kiai Haji Muhammad Saini Abdul Ghani, atau akrab disapa dengan Aba Guru Sekumpul, mengungkapkan bahwa ada dua sebab seseorang tidak sukses alias gagal. Nah, apa saja itu? Menurut beliau, ketidaksuksesan seorang muslim disebabkan karena dua faktor atau dua hal. Bisa jadi sholatnya belum benar atau sabarnya belum benar. Tapi bila salat dan sabarnya benar, maka akan tercapai hasil kesuksesan. Itu menurut pandangan beliau, Aba Guru Sekumpul rahimahumullahu ta'ala. Dua hal tersebut menjadi kunci untuk meraih kesuksesan teman-teman sekalian. Menurut beliau, karena ketika seseorang telah menjaga salatnya dengan benar, telah menjalankan sifat-sifat sabar juga dengan benar, maka jika orang itu adalah penuntut ilmu, maka dengan izin Allah dia bisa menjadi seorang ulama. Jika dia seorang pedagang, pebisnis, atau pekerja, maka dia akan menjadi pedagang yang sukses dan berhasil. Itu karena salat dan sabarnya. Istri yang taat, anak-anak yang berbakti, cuma menjaga sabar dan salat dengan benar. Beliau juga memberikan contoh seperti itu. Jadi kalau kita ada punya urusan kecil atau urusan besar, apalagi urusan berat, kalau tidak berhasil, menurut beliau itu lantaran kita tidak menjaga sabar dan menjaga salat dengan benar. Sebab sabar dan salat sebagai kunci kesuksesan bukan sekedar omongan kosong. Karena ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala kembali di surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka berdasarkan kedua ayat ini, sahabat beriman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk menggunakan dua kunci dalam menjalani hidup dan profesi kita, termasuk untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu sabar dan salat. Sebagai sarana untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu ada yang bertanya, kenapa demikian? Karena dengan sabar membuat kita selalu sadar bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tertimpa musibah misalnya, secara sadar kita masih bisa mengontrol emosi sehingga kita tidak mengeluh dan menyalahkan diri sendiri atau nasib yang menimpa kita. Maka jika musibah telah lepas dari kita, secara sadar kita dapat mengambil hikmah dan selanjutnya kita bisa bangkit serta memperbaiki diri. Intinya bahwa dengan sabar apapun musibah dan apapun problematika yang menimpa diri kita tidak akan membuat kita stres, sakit, atau putus asa, apalagi berburuk sangka kepada makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita justru akan ridha, berlapang dada menerima musibah itu dan menyikapinya dengan penuh ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Bakal level yang lebih tinggi adalah rida, menerima musibah itu karena datangnya dari Allah yang kita sembah, sehingga jiwa dan raga kita menjadi tenang. Subhanallah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan salat merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan energi ketundukan. Melalui salat kita akan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan hanya Allah yang maha kuat. Kita adalah makhluk yang miskin, sedangkan Allah maha kaya. Kita adalah makhluk yang hina, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Dan kita adalah makhluk yang kecil, sedangkan Allah maha besar. Maka sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah wasiat dari guru kita, Abah Guru Sekempul, bahwa untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, maka di antara kunci-kuncinya adalah yaitu menjalankan salat secara sempurna dan memiliki sifat sabar dalam kehidupan ini. Sahabat beriman rahimakumullah, semoga apa yang beliau telah sampaikan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, maunah di dalam mengamalkan dan menjalankannya, sehingga apapun yang kita hadapi, kita senantiasa sadar bahwa yang berkuasa di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman rahimakumullah, demikianlah semoga ini bisa menjadi energi positif buat diri saya dan kepada seluruh teman-teman. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, rahmat, taufik, inayah dan maunanya kepada kita semua, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jika video ini bermanfaat, maka silakan di-share teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.